Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oke, selamat pagi siswa-siswi Bapak. Materi kita selanjutnya adalah struktur teks pidato persuasif, dan materi kita sebelumnya mengenai pengertian pidato persuasif dan cara memersuasi pidato persuasif. Nah, pidato persuasif yaitu berbicara di muka umum atau halayak ramai yang bertujuan untuk melakukan sesuatu sesuai kehendak narator. Narator itu adalah orang yang berpidato. Lalu cara memersuasi pidato persuasif yang kemarin itu ada 3. Yang pertama apa? Ya, yang pertama adalah etika. Etika merupakan sikap atau perilaku manusia. Yang kedua itu merupakan emosi. Emosi yaitu perasaan manusia, baik perasaan sedih, senang, marah, gembira. Nah, yang ketiga adalah logika. Logika itu adalah masuk akal. Oke, materi kita ini ada di halaman 45. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini dapat berlangsung dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, siapkan buku paketnya atau buku cetaknya halaman 45 dan siapkan buku catatannya agar pembelajaran kalian ini bisa kalian tulis di buku catatan. Nah, simak dan tonton video pembelajaran Bapak. Oke? Struktur pidato persuasif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat mengetahui struktur teks pidato persuasif. Nah, pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi seperti pembahasan sebelumnya. Teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang pengarang. Begitu juga dengan pidato persuasif. Bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen. Argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Begitu juga dengan pidato persuasif. Yang keduanya itu adalah argumen. Dan yang terakhir pada eksposisi adalah simpulan. Begitu juga dengan pidato persuasif, yaitu penguatan atau kesimpulan. Nah, struktur pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumen. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. A. Pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Kamu sebaiknya melihat persoalan aktual. Aktual ini adalah terbaru yang ada di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk
mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Artinya, ketika kita mengangkat suatu materi, itu harus yang terbaru di masyarakat. B. Tahap argumen. Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis. Nah, artinya argumen ini adalah pendapat. Pendapat perlu didukung dan dikembangkan secara logis. Logis adalah masuk akal. Dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik agar argumen efektif dan meyakinkan. Kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh tabel, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas, maknanya sebaiknya dihindari. Nah, artinya ketika kita berpendapat itu harus disertai dengan bukti, baik bersifat tabel, foto, gambar, dan kalimat-kalimat pakar. Nah, penggunaan kata-kata istilah yang sukar itu sebaiknya dihindari. C. Penguatan pernyataan posisi. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut harus diperhatikan dalam memperkuat posisi. 1. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan menggunakan suara berbeda atau intonasi atau tinggi rendahnya suara, mimik, bahasa tubuh atau gestur. Nah, ketika kita berpidato, nada tinggi dan rendah suara itu harus diperlukan, harus dilakukan. Mimik ini adalah raut wajah. Ketika pidatonya sedih, maka raut wajah kita adalah murung. Ketika pidatonya senang, maka raut wajah kita adalah bahagia ataupun tertawa. Bahasa tubuh atau gestur. Nah, ketika kita berpidato, gerakan tubuh kita ini sangat diperlukan agar tidak terlalu kaku. 2. Argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Tidak bisa hanya sekedar berdasarkan emosi dan intuisi. Artinya, pendapat kita sebaiknya dikembangkan secara masuk akal dan didukung oleh bukti-bukti. Nah, bukti-bukti tadi itu bisa bersifat foto, video, diagram, tabel, ataupun pakar. 3. Tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Nah, artinya pada poin 3, ketika kita berpidato, itu harus menggunakan perangkat, yaitu perangkat PowerPoint, agar dapat menampilkan tabel, diagram, foto, video, dan gambar. Nah, tugasnya itu ada halaman 25. Tugas LKS halaman 25. Esai bagian B 1-5. Bapak ulangi. Tugasnya LKS halaman 25. Bagian B 1-5. Kesimpulannya, struktur teks pidato persuasif ada 3, yaitu pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.